wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Di sini tadi ada sholat gerhana enggak? Iya ya, saya di masjid ya. Sholat gerhana itu sunnah muakkad kalau katanya jumhur, Imam Syafi'i dan kawan-kawan. Kalau katanya Imam Abu Hanifah wajib. Kalau katanya Imam Malik seperti sholat Jumat. Jadi aman-aman yang belum sholat. Sholat gerhana itu bagi saya semacam alarm. Tidak ada hubungannya dengan apakah mau ada bencana atau ada. Tidak ada hubungannya dengan itu. Itu semacam momen, semacam alarm, biar kita nggak terlalu asyik dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga melupakan Allah. Tiap hari kan kita dikasih alarm 5 kali, itu bagi saya alarm. Kalau pas kita sibuk-sibuknya nggak ingat Allah, jadi 5 kali alarm. Cuma alarm yang sehari 5 kali ini sering jadi rutin sehingga kita lupa kalau itu alarm. Terus ditambahi 1 Jumat sekali, itu pun masih agak, itu setahun sekali juga dikasih alarm. Nah kadang-kadang dikasih gerhana juga untuk jadi alarm. Itu yang bikin para ulama bilang ini sunnah muakkad, kayak sholat Jumat bahkan wajib. Kalau para sufi apalagi menafsirkan gerhana, matahari, bulan itu dengan sangat beda dengan pemahaman kita. Cuma next time aja saya ngomong tentang ini. Mungkin setelah sesi filsafat modern kita akan kembali lagi ke Islam. Fase setelah peripatetik kita akan ketemu dengan iluminasi. Cuma mungkin masih 1-2 bulan lagi ya, karena setelah Darwin saya akan ngomong tentang Freud. Setelah Freud saya ngomong Marx. Terus mungkin 2 orang dari tradisi pragmatisme. Oke, bismillah. Hari ini tema kita adalah struggle for the fittest. Saya agak gimana gitu ya ngomong Darwin, wong aku bukan ahli biologi. Cuma saya tidak ngambil itunya, tidak ngambil teori biologinya. Karena kalau biologi itu aku 0. Kalau biologis sih gampang. Biologis kan nggak perlu belajar. Kalau biologi beda lagi. Bismillah. Darwin adalah salah satu pilar yang banyak orang nggak setuju, banyak orang nggak suka, tapi diam-diam kita sering berpikir evolutif. Mungkin kamu nggak setuju dari kerahnya, tapi struggle for the fittest-nya mungkin setiap orang juga sebenarnya kayaknya struggle for the fittest. Yang nggak cocok ya tersingkir. Kuliah kok nggak cocok-cocok ya akhirnya DO. Itu struggle for the fittest. Skripsi kalau tidak selesai-selesai ya berarti kamu tidak fit, tidak cocok. Jangan-jangan kamu garap skripsi itu. Harus struggle. Ya, bismillah. Itu tak kasih gambar karikatur. Itu karikatur resmi ya, resmi zaman dulu tapi untuk melecehkan Darwin. Jangan salah, nggak cuma kamu yang tak suka Darwin terus Darwinnya dimaki-maki. Darwin itu lama setelah meninggal dia baru diapresiasi orang. Lahir tahun 1809, meninggal tahun 1882. Berapa tahun ayo? Ngitungnya lama. Yang jawab duluan tak kasih bonus. 82 dikurangi. Iya wis. Manut. Berapa? 73. Oke. Kuliah di Cambridge, Edinburgh
1825 sampai 1831. Berapa tahun itu berarti di dua kampus? 6 tahun. Kalian 6 tahun di satu kampus. Itu pun menjelang 7 sekarang. Iya, semester 14. Ya kelihatan lah level itu. Menjelajah lewat The Beagle tahun 1831 sampai 1836. Jadi begitu dia sarjana, terus jalan-jalan dengan kapal, hampir mengelilingi dunia selama sekitar 5 tahun. Itu Darwin. Pensiun 1842. Ya itu bahasaku aja pensiun. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin tak tahu ya. Tapi pensiun itu sudah malas mengurusi dunia ilmiah akademik, tapi tetap kreatif. Bahkan bukunya The Origin of Species itu terbitnya 1859, jauh setelah dia pensiun. Karena Darwin ini orangnya sangat hati-hati. Sebelum dia yakin dengan bukti faktual yang jelas, dengan observasi yang tegas, dia nggak akan menerbitkan. Dan wafat tahun 1882. Tentang teori evolusi dan Darwin sebenarnya ada jasanya arkeolog, biolog, bapaknya biogeografi, namanya Alfred Russel Wallace. Ini peneliti, kebetulan dia sebagian besar penelitian dan hidupnya tinggal di Indonesia. Dan yang punya ide evolusi awal itu sebenarnya beliau, yang Wallace ini. Ide itu dia dapat ketika dia tinggal di Halmahera, terus kena demam. Waktu ngreges itulah dia mikir macam-macam, terus keluar ide evolusi. Itu bedanya ilmuwan sama mahasiswa. Kalau mahasiswa waktu ngreges kan sing dipikir enaknya makan apa ya, kira-kira cari yang anget-anget ya kan gitu. Tapi karena Wallace ini ilmuwan, jadi waktu ngreges yang dipikir tentang ilmu, dan lahirlah ide tentang evolusi. Nanti tulisan artikel di jurnal yang pertama-tama tentang evolusi itu ya join antara Darwin dan Alfred Russel Wallace berdua. Jadi jangan khawatir, ini ada jasanya Indonesia. Tempatnya bukan orangnya. Kalau orang Indonesia ya kayak kita lah, biasa. Orang yang sangat pandai menikmati hidup. Ya, nggak usah ngoyo-ngoyo, yang penting dinikmati aja apapun yang terjadi. Itu bedanya kita dengan mereka. Mereka kan capek-capek, ngapain? Hidup sebentar aja kok, kan gitu pikiranmu. Oke, biarkan mereka yang mikir, kita tinggal menikmati. Ya, prinsipnya orang Indonesia itu kan. Biarkan mereka mikir, bikin telepon canggih, bikin smartphone, kita tinggal menikmati aja. Biarkan mereka rambutnya butak, kita gondrong. Bukan gitu prinsip kita kan tiap hari gitu. Ngapain sih Pak kreatif produktif, toh yo akhirnya sama saja. Itu kan kayak orang Barat jalan-jalan ke Afrika, lihat orang santai-santai. Lu kamu kok santai-santai, mbok kerja. Hidup ini kan harus kerja keras. Lu kerja biar dapat apa tuh Pak? Lu kerja itu biar uangmu banyak, kamu kaya raya. Buat terus kalau kaya raya mau apa? Lu kan kamu bisa nanti kaya raya, anak istrimu kamu ajak istirahat santai-santai. Ngapain nunggu lama-lama, capek-capek sekarang aja sudah santai-santai. Ngapain nunggu kerja keras segala. Oke. Saya nggak bisa cerita tentang gambar ini, cuma ini tak ambil aja dari internet. Perjalanannya Darwin mulai dari awal sampai akhir, sampai dia menemukan teori evolusi. Kalau itu cerita, kamu cari aja di internet banyak. Termasuk dari kepulauan Galapagos lah, bagaimana dia berefleksi lah, dan seterusnya. Nah, ini semi dongeng, jadi kamu kejar sendiri ya. Darwin itu penjelajah, tapi dia punya banyak penyakit, agak sakit-sakitan. Jadi dia punya emah, dia macam-macam kalau kamu baca sejarahnya. Jadi orangnya agak murung akhirnya karena penyakitan, tapi dahsyat. Bahkan karyanya pun ya nggak banyak diapresiasi orang, baru dia meninggal lama baru diapresiasi. Itu pun banyak yang mencaci maki, banyak yang nggak suka. Meskipun diam-diam, cara berpikir evolusi inilah nantinya yang melahirkan ideologi namanya progresivitas. Ada perkembangan. Hidup ini berkembang, tidak macet, sifatnya evolutif.
Dan ini berpengaruh di banyak tokoh selanjutnya, termasuk Karl Marx. Bahkan ada istilah evolusi kebudayaan, ada istilah evolusi sosial. Saya lupa, kelihatannya ada juga istilah evolusi rohani. Loh kan itu jasanya Darwin loh itu, kamu pakai evolusi. Meskipun dari manusia ke keranya kamu nggak setuju, tapi istilah evolusi dan cara berpikir evolutif itu kan beredar di mana-mana. Dan kesadaran semacam ini pertama kali yang membangkitkanlah adalah Darwin. Jadi kapan-kapan kamu harus kirim Fatihah ke Darwin. Loh ya kan, pada ilmuwan yang berjasa kan harus difatihai. Ya, nah ini juga yang paling terkenal. Saya nggak perlu jelasin ini kapan dari monyet dan seterusnya itu kan. Saya harus lihat ke sana karena ini laptopnya kecil. Karena saya sekarang sudah plus, jadi sudah dikasih lebih oleh Allah. Kalau kamu kan baik kacamata karena minus, ada yang dikurangi oleh Allah. Kalau saya disayangi jadi dikasih lebih. Matanya harus plus, harus sudah menjauhi dunia termasuk tulisan. Karena kalau baca harus gini, kalau dekat nggak kelihatan. Termasuk ini karena kecil-kecil jadi ya terpaksa nggak bisa ya. Kamu lihat sendiri aja gambarnya. Ya kamu mikir sendiri lah, kira-kira kamu mirip apa enggak. Nah ya kan simpel itu. Dan katanya Darwin mirip kok, kamu jangan bohong. Sebetulnya ya mirip. Kamu jujur apa enggak gitu aja kan masalahnya. Oke, masuk ke teorinya. Jadi sebelum Darwin orang kenal Lamarck. Ya meskipun belakangnya Marx tapi dia bukan Karl Marx loh ya. Makanya depannya ada Lamarck berarti bukan Marx ya. Ya itu namanya maksudnya. Ya dia punya teori use and disuse. Jadi anggota tubuh manusia makhluk hidup itu bisa berubah-ubah dan perubahan itu bisa diwariskan. Itu biasanya di buku-buku sejak kamu SD kan ada gambar itu kan. Jerapah, karena pohonnya tinggi-tinggi sementara dia pendek kan, tiap hari harus nongak terus, nggak nyampe. Akhirnya agak loncat dikit, agak jinjit dikit. Tiap hari jinjit, lama-lama terus lehernya agak panjang. Lama-lama jadi panjang banget. Dan panjangnya itu diwariskan. Itu teorinya Lamarck. Namanya use and disuse. Jadi anggota tubuh yang kamu manfaatkan dan tidak kamu manfaatkan itu nanti berpengaruh loh. Kalau kamu diemin aja ya dia tidak berkembang. Tapi kalau kamu pakai terus dia akan berkembang. Makanya kadang-kadang kalau kamu jeli coba ukur tangan kanan sama tangan kirimu panjang mana. Biasanya panjang tangan kanan. Lebih aktif tangan kanan karenanya kan. Dan lebih agresif tangan kanan. Jadi tangan kanannya lebih panjang. Kalau panjang dua-duanya berarti kamu agak panjang tangan. Jadi use and disuse. Itu teorinya Lamarck. Dan evolusi itu katanya Lamarck ya kejadiannya kayak gini. Lama-lama berubah. Dulunya pendek, lama-lama agak dongak dikit. Nah nanti anak turunnya dia akhirnya lehernya panjang. Jadi ini kalau kamu pakai Lamarck yang merasa pendek, pengen perbaikan keturunan, mulai sekarang kamu agak jinjit-jinjit, agak mendongak-dongak biar nanti anak cucumu jadi tinggi ya. Kalau zaman saya dulu di kampung ada hubungannya dengan gerhana. Kalau pas gerhana kamu gandol lah, apa ada palang pintu apa-apa. Kalau kamu gandol waktu gerhana kamu akan tinggi. Itu di kampung saya dulu gitu. Saya tidak tahu di kampungmu ada nggak tradisi kayak gitu. Nah, itu mungkin pakai teorinya Lamarck. Jadi kalau kamu gandol-gandol kan agak mendongak-dongak ya lama-lama kamu tinggi. Itu teori evolusi sebelum Darwin. Darwin juga agak kena pengaruh ini. Tapi teori ini kan sudah dibantah oleh Agus Weismann. Masa sih gitu. Terus Weismann ini Agus Weismann namanya ya. Agak mirip kayak penyanyi di Indonesia. Kalau Weismann saya tak coba apa ya gitu. Terus dia nyari tikus. Tikus itu ekornya dipotong. Nyari tikus cowok sama tikus cewek. Ekornya dipotong dikawinkan. Begitu lahir anaknya tikus, loh kok ada ekornya panjang lagi. Dicoba lagi, dipotong ekornya, dikawinkan lagi. Sampai sekitar 21 generasi tikus. Saya tidak tahu ya, tikus itu generasinya berapa bulan melahirkan. Dan pokoknya dipotong sampai 21 kali. Tetap aja ekornya panjang, berarti lama keliru. Ternyata perubahan fisik
itu tidak selalu diwariskan. Jadi orang yang buta sama buta nggak mesti anaknya buta kok. Ya kan banyak itu kan ada. Kalau saya nggak tahu di Sanmor apa di mana kan ada yang anaknya itu nggak buta, bapaknya buta, kan nggak diwariskan. Jadi cacat fisik ternyata nggak diwariskan. Beda sama teorinya Lamarck. Ada cacat yang diwariskan. Jadi kamu nggak perlu takut. Kalau kamu merasa jelek, nggak mesti anakmu jelek. Ada kamu. Loh iya kan pakai teori ini kan berarti ini percobaan kok. Ilmiah, jangan khawatir. Iya, jadi ternyata nggak jaminan fisik kayak apa nanti hasilnya kayak apa. Berarti kayak gimana terus evolusi itu? Nah, dari sinilah terus memicu ide evolusi Darwinian. Yang pertama, penjelajahannya Darwin di Kepulauan Galapagos. Dia ketemu yang paling berkesan kan kura-kura. Jadi kura-kura di sana itu beda-beda tergantung kondisi alamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teorinya Charles Lyell, Principle of Geology. Ini teori tentang bumi, bahwa bumi itu bukit, alam seperti itu berubah-ubah kondisinya. Merapi itu mungkin mengalami pergeseran-pergeseran, dan perubahan ini sangat mungkin mempengaruhi makhluk hidup. Teorinya Charles Lyell, perubahan sekeliling mempengaruhi makhluk hidup. Terus ada juga teorinya Robert Malthus. Jadi kalau teorinya Robert Malthus yang kalian kenal itu kan pertambahan jumlah manusia dengan ketersediaan bahan pangan. Itu kan Robert Malthus. Pertambahan jumlah manusia itu pakai deret ukur. Kalau pertambahan bahan pangan itu pakai deret hitung. Jadi kalau nasi, beras itu jumlahnya dari 1, baru 2, baru 3, baru 4. Tapi kalau manusia dari 2 jadi 4, jadi 8, jadi 16 kan begitu. Bapakmu, ibumu punya anak 2, itu kan dari 2 jadi 4. Nanti masing-masing anak punya 2-2. Itu minimal loh. Kalau orang dulu bisa 8, bisa 12. Iya. Bapak saya itu 11, tinggal 8. Ibu saya 6. Orang zaman dulu. Kalau nenek saya 16. Ya kan? Ya karena orang dulu hiburannya kan cuma itu. Ayo, TV enggak punya, acaranya cuma TVRI, enggak menarik, listrik belum ada. Terus ngapain ya? Kan cuma itu hiburannya. Pengen apa lagi? Iya. Itu kayak Pak Yai saya waktu tak guyon itu kan di kampung di Mojokerto. Pak Yai saya itu umurnya 67, baru saja kawin dengan santrinya umur 16. Kan seru kalau tak guyoni Pak Yai, masa apa masih bisa sampean gitu. Kan dia ketawa aja. Berani sampean katanya Pak Yai. Iya kamu enak, iso internetan, iso Facebookan, iso nonton bal-balan lah saya. Tiap hari mbok suruh ngaji, mbok suruh apa ya hiburanku cuma ini aja kan gitu. Ya, jadi kamu jangan marah, yuk dikasihani lah. Mau Pak Yai kan nonton bal-balan, mbok anggap nggak pantas. Dia jalan-jalan di mall ya pakai masa Kiai jalan-jalan di mall. Tapi kasihan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Biarlah hiburan yang satu itu jangan kamu protes. Dia bisanya cuma itu yang menyenangkan. Kalau kamu kan Facebookan, kalau Pak Yai mau Facebookan kan kamu ketawa mesti kan Pak Yai kok Facebookan kan. Lah terus hiburannya apa? Kalau Pak Yai main game juga kamu masa Pak Yai main apa FIFA 15 apa main PES main nggak pantas ya, pantas ya ngono kuwi. Ben wae jangan diprotes dong. Wong yang dikawini aja seneng-seneng kok kamu sirik. Oke, jadi perkembangan jumlah masyarakat ternyata nggak nyambung loh dengan perkembangan bahan pokok. Loh ini menentukan struggle for the fittest tadi. Ayo, kalau gitu siapa nanti yang bertahan? Bisa terus. Ini nggak cuma manusia, hewan mungkin juga gitu. Sekarang apalagi manusia itu kan serakahnya luar biasa. Semua sumber daya yang sebenarnya jatahnya hewan pun sekarang dimakan juga.
Kemarin di TV ada teknologi mengolah kulit pisang untuk jadi makanan. Loh, itu jatahnya monyet ya. Tinggal kulitnya aja masih diambil oleh manusia. Loh, monyetnya makan apa besok? Sekarang orang juga yang nanam pisang juga sudah mulai jarang. Oh, itu kan berat kan. Ini gimana? Tapi ya tenang aja, nanti yang kuat yang akan bertahan. Di Jakarta kapan itu saya lihat kambing aja sudah mulai bisa makan kertas di tempat-tempat sampah itu. Itu kan struggle for the fittest. Kalau dia tidak bisa makan kertas, wong rumputnya nggak ada. Masa disuruh puasa dia? Ya puasa pun sahur sama bukanya pakai apa? Wong rumputnya nggak ada. Jadi ya dengan terpaksa dia struggle for the fittest. Dan makanannya akhirnya kertas. Zaman Jepang dulu para Romusa itu, kalau kamu baca-baca cerita, ada loh sampai yang cuma makan pasir. Kenapa? Ya dia tidak ada makanan. Saya baru ingat tentang makan pasir itu waktu ke Iran. Di Iran itu saya pernah ngobrol sama mantan pasukan perang Irak-Iran. Jadi dia cerita, karena perangnya kan di padang pasir itu kan. Padang pasir itu kan daerah yang sangat terlihat. Kalau kamu dimanapun kamu kelihatan. Jadi kadang-kadang dia harus tiarap 3 hari 3 malam di cerukan-cerukan padang pasir itu. Lah terus, lah makannya apa pak? Ya enggak ya, sekelilingnya ada pasir ya pasir. Kalau ada cacing lewat ya cacing. Kalau ada apa lewat ya itu. Jadi kamu nggak bayangkan kan makan pasir gitu kan. Dan itu memang ya, orang Timur Tengah kan begitu lahir dia sudah bisa perang. Beda sama kita. Perang itu kan sudah komposisi DNA-nya sana, nggak sama kayak kita. Makanya kalau kamu mau jihad ke sana ya mau apa? Mungkin nggak malah bantu, malah nyusahi orang sana. Iya kan? Lalu kamu keluar sebentar aja masuk angin. Iya kan? Jangan-jangan di sana yang lain sibuk perang, kamu sibuk kerokan. Loh, wong padang pasir malam-malam loh, mau gimana? Jadi ya berat. Jadi kalau mau bantu ya ngirim duit apa bahan makanan apa obat-obatan. Kamu ikut perang ya diketawain sama orang sana. Oke, jadi dipengaruhi Robert Malthus, dipengaruhi Carly Lyell dan penjelajahannya sendiri. Sebenarnya penjelajahannya hampir setengahnya dunia itu dari Amerika Selatan dan seterusnya. Oke, ide dasarnya sebenarnya 2. Jadi teori evolusi itu yang detail-detail mungkin saya nggak terlalu dalam. Intinya cuma 2 itu. Yang pertama, spesies yang ada sekarang itu berasal dari spesies yang hidup di masa lampau sebelumnya. Jadi kalau hari ini ada manusia itu berarti adanya sebelum kita pasti ada tipe kayak kita. Jadi kita ini tidak baru sama sekali. Dan kita hari ini bisa hidup, bisa survive itu pasti melalui struggle for the fittest. Tidak cuma manusia, semua makhluk hidup juga begitu. Bahkan kamu bisa jadi bayi kemudian besar kayak gini kan perjuangan. Sejak kamu cuma jadi air 2 tetes, 3 tetes itu kan isinya ribuan sel yang bertarung untuk fittest. Satu-satunya yang jadi dan lahirlah kamu itu kan hasil pertarungan luar biasa itu. Mungkin ribuan itu, mungkin rame-rame perang, tinju-tinjuan, tendang-tendangan. Akhirnya kamulah yang menang. Loh, kamu sudah juara loh sejak awal pembentukan dirimu itu. Jadi jangan khawatir, kamu begitu masuk kamu naik podium sudah di dalam rahim ibumu dan lahirlah sekarang dirimu. Loh, sejak awal kamu sudah struggle for the fittest. Begitu lahir kan kamu harus adaptasi. Ya kan? Kenapa kok tiba-tiba kamu kenal teteknya ibumu dan gak perlu belajar lagi? Itu kan insting untuk bertahan hidup. Kamu nangis, kalau malam-malam gak enak kamu nangis, sakit kamu nangis. Itu kan diantara bentuk perjuanganmu untuk beradaptasi, untuk struggle for the fittest. Jadi yang hari ini ada itu hasil perjuangan yang panjang dan lama. Itu aja teori dasarnya Darwin. Jadi makhluk yang ada sekarang itu asalnya dari sebelumnya. Dan sampai sekarang masih ada itu karena dia struggle, karena dia perjuangan, gak asal ada. Ya, ide dasarnya cuma 2 itu. Buktinya apa? Buktinya adalah
ada, kenapa sih ada evolusi itu? Kenapa sih kok tidak statis saja, kok ada perubahan-perubahan? Kok bisa dari manusia jadi kera, ekstrimnya kan gitu. Tapi ternyata dari pencermatannya Darwin, ya ada banyak bukti yang mendukung itu. Yang pertama adalah ada variasi dalam garis keturunan. Kamu anaknya ibumu kan, tapi kan kamu nggak sama persis, nggak fotokopi kayak bapakmu. Atau yang perempuan nggak fotokopi kayak ibunya. Kalau fotokopi bapak ibumu bingung mesti membedakan. Mungkin ada kembar identik tapi kan masih bisa aja dikenali. Oh, kamu yang A, dia yang B, kan pasti gitu. Ada variasi. Orang satu rumah kamu jejer, kamu ini anaknya 3, ini bapaknya ibunya, ya paling orang mirip ibunya ya, mesti gitu kan. Kenapa? Ya cuma mirip aja, karena pasti ada bedanya. Pasti ada variasi-variasi. Mungkin bapakmu gampang jenggoten, kamu enggak, karena itu kan variasi-variasi. Bapakmu bibirnya agak panjang, kamu agak sempit. Bapakmu agak pesek, kamu pesek banget, kan gitu. Begini, itu kan variasi-variasi. Jadi, enggak, buktinya ada evolusi, buktinya ada perubahan dalam keluarga pun ya pasti ada variasi-variasi. Enggak cuma manusia, hewan pasti juga gitu. Kucing itu bagi kamu kan sama, kucing ya kucing Pak, ya enggak, ya ada variasinya. Ada kucing yang agak cakep, ada kucing yang jelek. Yang ngerti ya kucing. Ya bagi kamu kan sama aja. Kamu kan biasanya sama, kamu enggak, kamu jelimeti. Bagi kamu orang Afrika ya kayak gitu semua, hitam-hitam semua, kan mesti gitu. Enggak ada yang cantik kok Pak, ya wajahnya gitu-gitu semua. Iyalah, kamu enggak jelimeti sih. Coba kamu jelimeti lama-lama, oh iya ya, beda-beda. Ada yang cakep juga, kan mesti gitu. Saya punya teman ditugaskan di Irian Jaya. Begitu datang ke sana di Irian Jaya stres ya. Aduh, wajahnya orang ini Irian Jaya podo kabeh, nggak ada yang cakep, gitu-gitu semua. Kerasan nggak ya saya? Begitu 2 tahun di sana, ada sih 1-2 yang cakep kan gitu. Begitu 3 tahun di sana, banyak ternyata yang cakep loh orang Irian Jaya itu. Nanti mungkin 5 tahun lagi dia kawin sama orang sana. Ya kan? Ya karena pasti ada variasi, pasti ada beda dalam keturunan. Itu tak kasih contoh itu. Coba lihat, itu sak keluarga itu kan, Inggris kan. Coba lihat generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Wajahnya kan beda. Ya lebih cakep yang terbaru karena masih muda. yang tua ya kelihatan gitu, tapi itu kan ada variasi. Nggak seragam. Itu loh. Mungkin kalian sudah punya keluarga besar, kalau Idul Fitri ngumpul, itu kan ibumu, simbahmu kan nggak keliru kan, kamu sama saudaramu yang lain, karena kalian variasinya ada. Jadi nggak sama, tenang aja. Itu membuktikan bahwa ada kok evolusi. Nanti anak kalian mungkin masih mirip kalian tapi dikit. Kalian tadi mirip orang tuamu dikit, anak kalian mirip kalian dikit. Jadi semakin agak jauh dari orang tua. Nanti cucunya juga gitu, cicitnya dan seterusnya. Kalau Jawa itu kan anak, putu, buyut, apa lagi? Canggah, apa lagi? Udek-udek, gantung sewur, dan seterusnya. Itu sampai generasi ke-6. Harusnya ingat saya sampai generasi 7 atau 9 gitu, saya lupa. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia itu anak, cucu, anaknya cucu, cucunya anak, cucu, mesti gitu. Nggak ada istilah. Jawa lebih kaya. Itu variasi-variasi genetiknya ada, pasti beda-beda. Bukti yang kedua, pengaruh geografis. Itu bikin evolusi juga. Sama-sama orang Jawa, tapi Jawa Banyumasan, apa Jawa Madura, apa Jawa Banyuwangi, apa Jawa Surabaya, kan dia punya variasi genetik sendiri. Ada yang ngapak-ngapak, ada yang rak-rek kayak Surabaya, ada yang using kayak Banyuwangi, ada yang tak oneng kayak Madura. Madura itu kan apa istilahnya kalau Madura? Ada yang Madura di sini? Ada ya. Telak itu apa kalau Madura? Telak. Ya tak oneng lah. Oke, tak oneng itu berarti bukan oneng. Jadi pengaruh geografis
persebaran geografis ternyata membedakan. Nanti kalau di penelitiannya Darwin, burung yang punya banyak variasi. Jadi ada 14 variasi burung finch. Nah, burung finch itu yang ditemukan oleh Darwin. Di pulau ini paruhnya seperti itu, di pulau ini beda lagi. Di pulau ini nggak bisa terbang, bisanya cuma jalan nyari makanan di bawah. Di pulau ini karena makanannya jauh di bawah pohon, paruhnya agak panjang di pulau ini. Pengaruh geografis. Oh, menentukan juga evolusi. Nah, kalau yang ini agak mirip teorinya Lamarck, tapi tidak satu-satunya. Kalau Lamarck tadi kan satu-satunya. Jadi pengaruh geografis, ada yang paruhnya panjang, ada yang kakinya pendek, ada yang nggak bisa terbang. Jadi sama-sama burungnya. Kalau di Indonesia kan juga gitu. Ada kan juga burung yang nggak bisa terbang, yang hanya punya telur. Burung apa? Burung puyuh. Burung puyuh itu kan nggak bisa terbang. Kalau bisa terbang ya namanya bukan burung puyuh, itu burung merpati, burung yang lain. Jadi ada variasi-variasi genetik gara-gara persebaran geografis. Terus berdasarkan lapisan fosil. Jadi di lapisan paling atas kerangkanya seperti itu. Nanti di lapisan lebih dalam lagi jenisnya sama sih, tapi lebih kecil kerangkanya seperti itu. Di lapisan lebih bawahnya lagi lebih kecil lagi, dan paling kecil ada di bawah. Nah itu kan, oh berarti ada perubahan. Zaman dulu orang tinggi-tinggi. Nabi Adam itu tingginya berapa ya? Ada yang bilang 30 meter. Ada yang bilang 30 meter itu masjid ini berapa kira-kira tingginya? 7 ya, sekitar 7-10 lah saat tinggi-tingginya. 3 kali lipatnya masjid ini. Jadi saya baca di mana itu waktu Adam turun dan nyampe Jabal Rahmah di Arafah itu, dia duduk di atas bukit itu, jangan dibayangkan kayak kamu naik bukit terus duduk, tapi dia ya duduk kayak ada gundukan aja, dia duduk di atasnya gitu. Jadi nongkrong di atas itu, jadi kayak dingkliknya itu gunung Jabal Rahmah itu. Kamu kan sekarang naiknya mati-matian ke atas ngos-ngosan, tapi Nabi Adam cuma duduk di situ, terus di depannya Ibu Hawa, terus berdua nongkrong di situ. Bukan baru ketemu, pisah lama. Ketemunya di Jabal Rahmah itu, karena dia tinggi luar biasa. Dan itu waktu nyari Ibu Hawa itu mengembara kemana-mana, dan ada di antara petilasannya yang sampai Jawa. Saya lupa, bukunya ada itu. Jadi beberapa tinggalannya Nabi Adam di Pulau Jawa. Oke, ya sampai nanti ketemu di Arab. Lu jangan salah, karena Asia dulu kan jadi satu. Indonesia masih belum petel, masih belum pecah. Jadi kayak sekarang. Indonesia pecah itu kan ketika rentetan gunung berapi meledak bareng-bareng, terus ada gempa semacam tsunami dan itu dan pecah. Jadi misah sama India. Kalau zaman dulu, kalau kalian lihat Mahabharata, Hastinapura itu ya Indonesia masuk salah satu wilayahnya. Nanti ada salah satu pejuang yang ikut perang, anaknya Bima, anaknya raksasa sih, namanya Gatotkaca. Jadi Gatotkaca itu asli Jawa kalau dalam hikayatnya Mahabharata. Cuma ya raksasa. Wajahnya nggak kayak Gatotkaca di wayang-wayang. Jadi tinggi besar kayak raksasa itu asli. Dan namanya juga pakai nama versi Jawa. Di India nggak ada nama Gatot. Yang ada nama Gatot itu di Jawa. Loh, ini tenanan kok kamu ketawa itu. Oke, ayo kamu nonton sendiri Mahabharata besok kayak gimana. Sekarang kan sedang tren Mahabharata. Kemarin ada tokoh-tokoh Mahabharata jalan ke sini itu kan, jalan-jalan ke sini. Sampai polisi-polisi pengen ikut selfie bareng. Kan di internet banyak itu fotonya polisi Indonesia bareng pemain-pemain Mahabharata. Dan kelihatan memang betapa kerempengnya polisi Indonesia. Polisi ini kerempeng-kerempeng, jajar pemain sinetron juga kalah gagah. Oke, itu bukti ketiga. Jadi kalau ditelusuri
sampai ke dalam-dalam, ke fosil-fosil, oh ternyata memang beda ya. Di lapisan paling dalam, terus atasnya, lebih atas lagi, dan paling dasar ada perubahan-perubahan. Itu yang salah satu contohnya tentang kuda itu. Kuda itu dulunya kecil, kalau lihat gambarnya paling sebesar kucing. Lebih atas lagi, lebih besar lagi, paling ya sak anjing, lebih atas lagi paling sak harimau, dan pada akhirnya dia berevolusi sampai besar. Nah itu buktinya bahwa adalah evolusi itu. Kita nggak statis kok. Saya bilang tadi kan, orang dulu tinggi-tinggi. Kalau kalian ada yang pernah ke Demak, kan itu banyak kuburan yang panjang-panjang itu kan. Yang makam itu setengahnya karpet ini panjangnya. Berarti orang dulu memang tinggi. Ayo, zaman sekarang aja kita agak mengseret. Mungkin kita berevolusi karena hidupnya semakin enak, jarang olahraga, jadi nggak bisa tinggi sudah. Jadi makam yang paling bawah itu lebih tinggi-tinggi, di atasnya agak tinggi, sampai hari ini kecil sudah. Orang Indonesia jadi kecil-kecil. Kita perlu melakukan evolusi ulang biar perbaikan keturunan. Yang keempat, adanya homologi. Jadi homologi itu ya homolog, jadi anggota tubuh yang fungsinya sama, awalnya mungkin sama, tapi terus ada perubahan-perubahan. Contoh homologi itu kayak gini loh. Nah itu kan, itu ada burung, ada hiu, ada itu kan. Kalau hiu karena dia hidup di air, yang fungsi kayak tangan ini terus jadi sirip. Yang kelelawar terus itu kan kayak tangan, sayapnya kelelawar, dia terus jadi sayap karena dia butuh terbang. Yang manusia ya jadinya kayak gini, jadi tangan, sesuai yang difungsikan. Tapi anatominya sebenarnya sama. Itu namanya homolog. Homolog itu lawannya analog. Kalau analog itu fungsinya sama sih, tapi konstruksinya beda, strukturnya beda. Kalau homolog itu strukturnya sama, fungsinya sama, tapi kemudian bentuknya jadi beda-beda menyesuaikan dengan kondisi. Itu kayak siripnya ikan hiu, sayapnya kelelawar, tangannya manusia, bahkan kakinya kuda. Itu fungsinya sama, tapi konstruksinya beda, menyesuaikan dengan kondisi. Ini juga menunjukkan jangan-jangan memang ada evolusi. Karena manusia tiap hari tangannya dibikin megang-megang, dibikin nyari-nyari, terus konstruksinya jadi semacam ini. Ada evolusi. Mungkin dulunya nggak eksak kayak gini, tapi ada perubahan-perubahan terus jadilah kayak gini. Sehingga kamu bisa ngambil air minum dengan santainya. Coba kayak kelelawar atau kayak ikan hiu, kamu nggak bisa minum teh, maka bersyukurlah. Oke, alhamdulillah jadi manusia ya. Kita berevolusi sampai puncak. Oke, terus ya studi perbandingan embrio. Ini buktinya yang kelima bahwa ada evolusi kok. Embrio, saya nggak perlu baca itunya, tulisannya kecil-kecil, tak lihat langsung gambarnya aja. Itu perkembangan embrio ikan, ayam, babi, manusia. Kalau ikan gambarnya yang paling atas itu. Kalau ayam, kelihatan kan? Coba lihat di awal itu kan mirip-mirip. Kalau ikan yang kedua agak nggak mirip sudah, tapi ayam itu masih mirip kita di level kedua. Level ketiga sudah beda sudah. Kalau babi apalagi mirip. Secara embrio ternyata kita agak mirip. Nah, yang paling bawah manusia. Lalu itu perkembangan embrio. Oh iya ya, jangan-jangan evolusi kita itu ya kita mirip-mirip aja waktu di dalam perut. Makanya kamu jangan GR, jangan merasa sok cakep. Ternyata ya waktu embrio kita kayak gitu aja. Ikan, ayam, babi, manusia. Dari mulai yang paling tidak mirip sampai yang paling mirip. Itu belum, di sini nggak dilihatkan yang kera. Mungkin kalau kera ya sama aja dengan yang manusia perkembangannya. Jadi daripada kamu keliru nganggapnya kera manusia, di situ ditulis manusia aja lah. Kalau babi kan agak ada moncongnya dikit.
Cuma yang kayak saya yang agak pesek mungkin mirip persis kayak itu. Oke, jadi embrio, homologi, geografi, dan yang dua yang awal itu menunjukkan memang ada kok evolusi itu. Jadi Tuhan tidak menciptakan 100% langsung jadi persis kayak gini. Ada perkembangan-perkembangan, ada perubahan-perubahan. Buktinya Nabi Adam, misalnya kamu percaya Nabi Adam, toh ada evolusi juga. Kita kan merasa bahwa saya tidak kayak Nabi Adam. Nabi Adam tingginya segitu, saya tingginya segini. Nah, ada evolusi kan, dari tinggi jadi pendek. Meskipun mungkin kamu nggak setuju keranya, karena kamu khawatir kesaingan. Oke, terus ya studi perbandingan biokimia. Kalau itu beberapa aspek kimiawi, misalnya Hb, ternyata di situ ada contohnya. Hb-nya manusia ternyata dekat dengan Hb-nya gorila misalnya. Konstruksi aspek kimiawinya. Oh, berarti kita mirip. Hb-nya juga mirip, hemoglobinnya, ketekatan darahnya. Berarti gorila itu juga bisa kena demam berdarah ya kalau Hb-nya turun. Cuma kamu nggak pernah mikir ini gorila kalau demam berdarah minumnya obat apa. Oke, jadi itu struktur biokimianya. Ada 6 bukti evolusi yang disebut tadi, termasuk yang dipakai oleh Darwin. Ini bukti rasional. Kalau kamu nggak percaya evolusi, biasanya kan kamu tabrakkan sama agama. Ya enggak lah, Allah itu sudah menciptakan sejak awal. Ada manusia, ada kera. Nggak ada kok kera jadi manusia, manusia jadi kera itu kan. Kamu bilangnya gitu kan. Buktinya apa? Allah yang bilang, itu kepercayaan. Cuma karena Darwin ini ilmiah, dia mengajukan bukti-bukti ilmiah. Kan bedanya di situ. Darwin punya bukti ilmiah, cuma banyak diragukan orang. Kita tidak punya bukti ilmiah, tapi kita yakin pendapat kita. Nah, itu bedanya agama sama filsafat. Nah, mekanismenya gimana sih? Ya, seleksi alam tadi. Jadi seleksi, ada mutasi-mutasi gen, ada perubahan-perubahan konstruksi fisik yang prinsipnya adalah struggle for the fittest tadi. Ada perubahan cuaca misalnya. Dari cuaca yang normal, ada musim hujan, musim panas, tiba-tiba nanti cuaca berubah, mungkin kita juga akan melakukan adaptasi fisik loh. Ya kan? Mungkin dulu kamu gak pernah hidup, karena hidupnya di desa, hawanya terbiasa sumuk, terbiasa hangat. Begitu masuk kota, diterima di kantoran, ada AC-nya. Nah, mungkin seminggu, 2 minggu pertama kamu greges. Lama-lama kan adaptasi. Konstruksi tubuhmu sudah mulai latih itu kan. Sehingga kemana-mana sekarang kalau nggak ada AC kamu, nggak ada AC-nya, nggak kuat saya Pak. Padahal dulu keluar aja kamu nyopot baju. Kenapa? Adaptasi. Tubuhmu sendiri yang mengadaptasi. Dulu waktu kecil, kamu waktu hujan karena lumayan hujan, kamu keluar nyopot baju sepak bola, di luar pokoknya main-main, hujan-hujan. Pulang ya ndak apa-apa, ya ndak pilek, ya ndak sakit, ya ndak panas. Sekarang kan sudah beda. Kamu kondisikan tubuhmu untuk manja, jadi kalau hujan begitu kena tes itu kan kamu terus lari-lari. Ada yang nyari jas hujan, ada yang nyari payung karena takut pilek. Lah kok dulu enggak, kok sekarang gampang pilek? Ya kamu sendiri yang mengkondisikan. Ada mutasi-mutasi genetik dalam dirimu sehingga kamu jadi manja. Ada, karena ada seleksi. Ada struggle yang kamu sendiri bikin kamu ringkih sih. Keluar sebentar masuk angin, makan terlalu panas, lidahnya panas terus nggak enak badan, terlalu dingin pilek, pokoknya serba susah. Makan gula kencing manis, kebanyakan garam liver, abot. Seleksi alam. Nah kalau kamu kalah lama-lama ya ndak fitness.
Kalau tidak fitus ya tidak cuma urusan biologi, urusan sosial, urusan budaya juga gitu kan. Hidup ini selalu struggle for the fitus. Yang tidak cocok nanti yang akan tersingkir. Jadi kalau ada aliran apa-apa yang baru yang sekarang bikin kamu gelisah, apa sekarang ISIS, apalagi yang keras-keras atau yang liberal-liberal, itu dia akan survive kalau dia bisa lentur menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan masyarakatnya. Kalau enggak, dia akan tersingkir. Karena dengan prinsip struggle for the fittest ini, semakin banyak orang enggak suka kan semakin lama perlahan akan mati. Tapi semakin orang merasa sesuai, kemudian banyak orang ikut, ya dia akan hidup terus. Itu struggle. Seleksi alam. Jadi prinsip evolusi yang paling dasar itu seleksi alam. Dalam hal apapun, yang terjadi adalah persaingan-persaingan, pertarungan-pertarungan. Sekarang yang daftar CPNS sudah berapa juta orang. Oh, itu kan struggle for the fittest. Siapa yang paling cocok, yang paling punya bakat untuk jadi PNS, dialah yang lolos. Yang enggak ya daftar lagi tahun depan. Kan gitu aja. Tapi kalau kamu ingin lolos, ya bikin dirimu fit, bikin dirimu sesuai untuk jadi PNS. Ya entah gimana caranya, kamu ngerti sendirilah miliunya seorang PNS. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. Itu struggle for the fittest. Ada formasi yang dibutuhkan satu orang, yang daftar 300.000 orang. Loh itu kan yang enggak fit, yang dibuang itu kan 299.000 orang. Kan itu banyak loh. Tapi memang itulah seleksi alam. Karena bahan makanannya ya, formasinya cuma satu. Kayak Robert Malthus tadi, nasinya cuma satu piring tapi direbut 4 orang. Ya sudah. Ya ada sih kebijaksanaan 4 dibagi 1, tapi akhirnya ya kecil-kecil dan kurus-kurus. Nah, tapi ya lumayan bisa fit semua. Tapi yang tidak tahan dengan nasi 1/4 piring, ya dia akan hilang. Dia tidak akan bisa struggle. Ya dalam hal apapun, kuliah juga begitu. Kalau kamu nggak bisa fit sama dosennya, jangan harap bisa lulus. Kamu harus berjuang untuk menyesuaikan dirimu dengan dosennya, karena nasibmu ditentukan oleh mereka. The struggle for the fittest. Loh, ngaji semacam ini bagi saya juga semacam evolusi, mutasi genetik dari ngaji biasa dengan kuliah, dengan itu kan gitu. Nyari struggle. Pengen sih belajar filsafat, tapi kok kalau kuliah filsafat enggak lah, ijazah filsafat buat apa? Kalau ngaji yang beneran pakai kitab kuning, ngantuk biasa lah. Ini kan semacam mutasi genetik. Biar kita tetap survive, kita harus struggle nyari format baru yang nyantai tapi yang dipelajari filsafat. Itu sebenarnya ini perjuangan. Yang enggak fit dengan kayak gini kan mesti enggak datang lagi besok. Ngaji apa kuwi? Ngomong apa kuwi kan mesti gitu. Enggak jelas. Nah, ini seleksi alam juga kan. Alam yang seleksi. Kalau di kampus seleksinya pakai ujian, pakai itu. Kalau di sini seleksinya natural. Suka karepmu, enggak suka karepmu. Bikin dirimu sendiri fit. Terserah yang bikin kamu nyaman itu ruangannya, filsafatnya atau tehnya, enggak apa-apa. Yang penting kamu tetap merasa fit. Itu seleksi alam. Struggle for the fittest itu gambarnya seperti itu. Awalnya satu, ngaji ya ngaji, ada kiainya, ada kitab kuningnya, ada santrinya. Santrinya ya harusnya pakai sarung, pakai kopiah gitu lah, masuk santri gundulan. Kiai itu ya pakai serban, jenggotnya yang agak panjang dikit, itu kan sunnah Rasul kan gitu. Masa kiai kok gundulan? Kadang-kadang pakai jaket, tidak fit itu. Cuma dari yang ngaji yang awal yang cuma satu mono itu tadi, terus muncul variasi-variasi. Jangan salah, sekarang macam-macam loh gaya ngaji. Ada yang ngaji di hotel-hotel bayar mahal, ada yang ngaji di TV-TV yang diatur, yang ada jargonnya, ya kan? Curhat dong mah, itu kan variasi itu juga dari ngaji yang biasa. Ada yang jamaah, itu kan variasi juga dari yang biasa. Loh, itu kan variasi. Untuk apa sih dibikin variasi? Biar survive.
Itu kan semacam perubahan dari format ngaji yang lama. Itu evolusi juga. Ada variasi. Cuma ada variasi yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Ada persaingan-persaingan. Nah yang tidak bertahan itu nanti yang hilang. Sementara yang fitness, dia yang bertahan. Dan dari situ lahir varian-varian baru. Itu modelnya. Jadi hidup polanya akan semacam itu terus. Baik dunia keilmuan, dunia pemikiran, dunia sosial. Selalu sifatnya perjuangan untuk mencari yang paling pas, paling sesuai. Tidak ada urusan mana yang kamu anggap benar, mana yang kamu anggap salah, mana yang kamu anggap baik. Asal lingkungannya fit, cocok di situ, dia akan tetap hidup. Kamu sebenar apapun, tapi kalau lingkungannya keliru, ya, makanya kayak Ronggo Warsito itu loh, menangi zaman edan. Kalau kamu nggak bisa ikut edan, kamu nggak akan fit. Justru kamu yang dianggap edan. Kamu harus berjuang mati-matian untuk melahirkan variasi baru. Karena kalau kamu tetap di situ, kamu yang akan diterlan oleh keedanan. Lama-lama kamu juga akan ikut edan. Di tengah orang-orang yang edan, satu-satunya yang waras akan dianggap edan. Kan gitu logikanya. Di tengah orang yang setuju filsafat, kalau ada satu aja yang tidak setuju filsafat, dialah yang sesat. Tapi di tengah orang yang tidak setuju filsafat, kalau ada satu aja yang berfilsafat, dialah yang sesat. Oh, itu logika masyarakat gitu. Maka variasi dan perbedaan itu perjuangan untuk hidup. Struggle for the fittest. Nah, apa sih akibatnya evolusi? Ya yang pertama adaptasi. Adaptasi itu ya perubahan-perubahan. Struktur umumnya sih tetap, tapi ada perubahan-perubahan kecil. Ya kayak tadi, tanganmu jadi lebih panjang sebelah. Kenapa? Ya karena dia sangat aktif. Itu kan perubahan-perubahan kecil. Namanya adaptasi. Adaptasi itu bisa struktur, bisa bagian tertentu, bisa variabel tertentu, bahkan bisa prinsip-prinsipnya saja. Yaitu ada gambarnya ikan yang saya lupa namanya. Biasanya kalau bahasa Indonesia ikan pemarah, tapi gambarnya kayak gitu, kayak ikan piranha itu. Itu kalau kamu digigit itu kayak digergaji rasanya. Itu kan kenapa dia gitu ya, struggle for the fittest. Semut aja yang kecil, karena dia sering diinjek orang, maka dia menyiapkan senjata gigitan itu kan. Jadi semut pun kalau diinjek lama-lama menggigit, kalau belum mati duluan. Loh iya kan kayak gitu kan, prinsipnya selalu gitu kan. Ya, kalau sudah mati duluan ya gimana bisa gigit. Tapi dia punya senjata. Binatang yang paling lemah sekalipun dia punya senjata. Kadang-kadang dia bisa kamuflase, mengadaptasi dirinya sehingga berubah warna sesuai tempatnya. Kalau kapeknya merah ya lama-lama jadi merah semua. Itu kan diantara bentuk perubahan yang sifatnya adaptif, menyesuaikan dengan kondisi. Itu penting karena orang yang tidak bisa adaptasi, makhluk yang tidak bisa adaptasi, lama-lama dia akan punah. Yang kedua, koevolusi. Koevolusi itu sama-sama berubah tapi bareng musuhnya. Misalnya apa wis? Ular sama katak misalnya. Katak punya sistem pertahanan, ular punya racun. Semakin canggih racunnya ular, katak juga semakin canggih sistem pertahanannya. Itu kan perubahan-perubahan ngikuti musuhnya. Loh kok kamu sekarang pegang senjata pisau, saya tak ambil golok. Musuhnya, loh kok sekarang kamu pistol, aku tak bawa senapan. Loh kok kamu bawa senapan, aku tak bawa dinamit. Itu kan berubah sesuai rivalnya. Itu namanya koevolusi. Rivalnya gimana? Aku ya harus gitu. Kalau dalam hewan ya biasanya lawan-lawannya. Nyamuk sama apa? Binatang apa yang membahayakan nyamuk? Ya cicak, ya kan manusia. Itu kan membahayakan nyamuk itu kan. Lalu nyamuk punya sistem pertahanan sendiri untuk mengganggu manusia. Kadang-kadang nyamuknya di sana, suaranya ngingnya di sini. Itu kan sistem pertahanan. Manusianya gini-gini. Nggak ada, balik-balik suaranya masih ada. Wong dia ada di sana.
dia sudah pintar merubah arah suaranya dia. Kayak antibiotik gitu kan. Di virus-virus tertentu, bakteri tertentu dikasih antibiotik, kalau makainya nggak pas malah dia mutasi, beradaptasi. Wah, obat kayak gini tuh. Nah, kalau obatnya kayak gini, aku gini aja deh. Jadi lama-lama kebal. Itu namanya adaptasi. Jadi jurusnya sudah diketahui. Kalau kamu kayak gitu, aku kayak gini. Kalau kamu merengek, aku cuek. Kalau kamu merayu, tak anggap gombal. Itu kan sama-sama berevolusi. Sama-sama berubah. Oke, itu namanya koevolusi. Perubahan bersama-sama tapi menyesuaikan dengan kondisi yang mengancam dirinya. Kalau manusia kan pinter dia bikin, musuhnya manusia kan banyak, itu makanya dia pinter bikin alat-alat. Untuk melawan nyamuk aja kan ada berapa jenis teknologi itu. Ada raket anti nyamuk, ada obat nyamuk bakar, obat nyamuk cair, ada, itu kan musuhnya banyak. Nyamuknya sendiri mikirnya berkali-kali. Dulu kan cuma ada obat nyamuk bakar. Jadi nyamuknya gampang kan, nunggu aja nempel sebentar, nanti asapnya habis dia datang lagi. Sekarang ganti modelnya semprot 30 jam. Ya dia tidur aja kalau malam, kalau siang baru muncul lagi. Sudah hilang semprotannya. Nyamuk juga bisa beradaptasi. Mungkin kalian pernah sumpek melawan tikus. Tikus itu diracun sekali kena, tapi besok nggak akan kena lagi dia. Oh, dia melakukan evolusi sendiri. Dia melakukan adaptasi sendiri. Dia koevolusi melawan manusia. Terus kamu bikin lem. Lem dia juga ngerti sudah kalau ada lem itu. Kenapa ya? Ini struggle for the fittest. Dia juga ingin selamat. Dia juga ingin survive. Kamu kasih kucing, kadang-kadang malah kucingnya yang takut, yang lari. Karena tikusnya kan gede itu. Ya. Kadang-kadang tikus juga pintar gertak. Dia sudah lari, gayanya mau lari ke sana, begitu kucingnya datang dia balik, lari ke sana. Oh, itu kan kucing aja ketipu. Itu struggle for the fittest juga. Yang ketiga, kooperasi. Kalau kooperasi itu sama-sama berubah bareng teman. Ya, misalnya pohon sama benalu, misalnya madu yang di bunga sama kupu-kupu, itu kan kadang-kadang ada adaptasi tapi bareng-bareng, sama-sama membutuhkan. Nah, itu namanya kooperasi. Oke, kalau di Indonesia kooperasi itu bayangannya mesti tempatnya utang, tempatnya. Nah, kooperasi itu kerja bareng untuk yang saling menguntungkan. Terus kadang-kadang juga bisa melahirkan spesies baru, spesiasi. Kalau baca sendiri ya, karena saya tidak ahlinya, tapi jenis-jenis spesiasi itu ada 4. Jadi melahirkan jenis yang sama sekali baru, yang beda dengan sebelumnya. Orang Jawa zaman dulu itu wajahnya natural sekali, oriental, kulitnya coklat. Tapi sekarang kenapa ya kok orang Jawa itu wajahnya banyak yang agak bule-bule gimana gitu. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena ada spesies baru, ada adaptasi, ada kooperasi, ada koevolusi, terus lebih suka yang kulit putih, sehingga anaknya kemudian kulit putih. Ada adaptasi, ada perubahan. Nah, itu spesiasi namanya, lahir spesies baru. Selama ini kita kenal ada kulit berapa di dunia ini? Kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, kulit kuning. Oh, kan? Ada 4. Mungkin ada kapan-kapan ada spesies baru. Mungkin apa ya? Ya, albino. Hitam, kulit putih kawin sama kulit hitam, lahirnya kayak zebra cross. Putih hitam. Nah, kalau kuning sama coklat jadinya apa? Mungkin bisa ada lahir warna kopi susu, dengan kuning sama coklat. Mungkin kapan-kapan kalau hitam sama kuning ya jadinya tetap hitam. Jadi hati-hati kalau milih jodoh ya, kamu coklat. Kalau milih hitam, apapun kecampur hitam jadinya mesti hitam. Nah, kamu milih yang agak terang-terang begitu lah.
Itu biar lahir spesies baru. Kalau enggak ya yang lahir spesies lama. Wajahnya ya kayak gini-gini aja masih. Jawa abad ke-6. Kamu gantilah yang abad 21 ya. Jangan punya wajah abad ke-6. Ada juga evolusi yang jenisnya punah. Kenapa? Karena dia tidak bisa fit, tidak bisa struggle. Punah itu nggak cuma dinosaurus. Banyak sekarang makhluk-makhluk yang punah. Makanya kapan itu saya lihat di majalah ada tulisan orang baik sekarang hampir punah. Hati-hati ya kamu. Iya, katanya orang baik di Indonesia itu sekarang hampir punah. Mari kita lestarikan kalau ada teman yang baik. Karena ramalannya hampir punah. Karena orang baik ternyata tidak fit untuk dunia abad 21. Dia struggle kayak apapun tidak nyambung ternyata. Zaman nggak butuh dia, butuhnya orang yang tidak terlalu baik. Nah, kamu terancam punah kalau kamu merasa jadi orang baik. Jadi hati-hati ya. Ini di sini kan kelihatannya baik semua gayanya. Semoga kamu tidak punah. Karena di antara evolusi yang paling mengenaskan itu kepunahan. Tidak ada orang yang mau punah. Kamu pun meskipun sudah pasti setiap orang pada akhirnya mati, tidak ada orang yang saya siap kok Pak mati, nggak ada. Kalau ada yang bilang gitu biasanya yang gaya aja kok, retorika itu. Aslinya ya wedi lah mati. Punah itu menakutkan. Setiap orang memimpikan keabadian. Ini agak fitrah karena dalam dirimu ada wa nafakha fihi min ruhi, katanya Allah. Kutiupkan bagian dari diriku padamu. Dan esensi hakikatnya Allah itu kan keabadian. Maka hampir semua orang membayangkan keabadian. Gak ada orang yang Pak mungkin besok saya mati loh ya. Kan mungkin itu. Tapi kamu cita-citanya kan tetap, wah saya 10 tahun lagi ingin gini Pak. Mau mesti gitu. Jangkauanmu mesti ke depan, mesti jauh. Kenapa? Ya itu tidak apa-apa ya. Memang manusia secara fitrah punya ambisi untuk abadi. Makanya di cerita-cerita dongeng itu kan selalu merebut minuman keabadian selalu. Karena memang diam-diam ada hasrat untuk hidup terus. Kamu ngerti lah manusia itu paling 70-80. Tapi kalau kamu umur 80 ditawari masih mau nggak kalau ada bonus sampai 90? Ya mau lah Pak, nggak apa-apa. Ya kalau bisa 100 lah. Gitu. Karena orang selalu memimpikan keabadian. Itu tasawuf itu. Next time kita ketemu itu. Oke. Maka dari situ bagi saya, pada akhirnya sebelum kita lihat dampak dan sisa-sisanya evolusi, evolusi Darwin adalah materialisme alam semesta. Jadi kalau kamu setuju evolusi Darwinian, evolusi yang Darwin loh ya, yang dari manusia sumbernya kera, yang setiap makhluk dari yang bersel sederhana sampai yang bersel kompleks kayak manusia, itu semua kan yang dilihat materinya. Batinnya gimana? Itu kan nggak dilihat. Luar. Jadi ini materialisme. Makanya tokoh-tokoh selanjutnya yang punya kecenderungan materialis suka mewarisi teorinya Darwin, termasuk Karl Marx. Dasarnya hanya materi. Dan saya bilang jangan lupa dia termasuk salah satu pilar yang membangun peradaban modern, yang coraknya adalah cenderung ke fakta dan rasio, rasional dan empiris, cara berpikir yang positivistik. Makanya dia neliti tulang-tulang, dia neliti fosil-fosil, dia nyari bukti yang faktual, bukan keimanan. Bukti faktual ya pasti materi, yang ada faktanya. Jadi poin pertama dari pikirannya Darwin adalah ini materialisme loh, jangan lupa.
Kalau saya ngomong materialisme kayak gini, jangan kesusu dianggap salah loh ya. Loh, bener loh kamu lihat materi itu, cuma materi hanya salah satu bagian dari realitas. Ada kok dimensi lain yang tidak materi. Cuma para filosof modern termasuk Darwin lebih prefer, lebih suka lihat yang materi karena jelas, tegas. Dunia yang lain di luar materi kan dunia yang metafisik. Kalau metafisik kan buktinya nggak tegas, nggak jelas, nggak eksak, beda sama materi. Mungkin banyak orang nggak setuju dengan Darwin, tapi Darwin adalah orang yang melihat salah satu faset, salah satu sisi dari kehidupan ini, yang mungkin di titik tertentu relevan loh untuk hidup kita. Sebenarnya pikiran siapapun, filosof-filosof yang kamu anggap ateis, kamu anggap kafir, itu kadang-kadang dia tidak salah. Dia hanya melihat bagian tertentu dari kehidupan yang tidak kamu lihat. Atau dia benar kalau dibatasi di konteks perspektifnya dia, tapi kalau dilihat secara lebih besar dari perspektif yang beda-beda, mungkin dia keliru. Dan memposisikan Darwin juga harus seperti itu. Kan banyak kan yang mengkritik habis-habisan Darwin. Yang paling terkenal kan Harut Yahya, termasuk ya itu ilmuwan dari Turki itu. Filosofi sebenarnya cuma dengan gayanya sendiri. Termasuk kita kan, kita yakin bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Kalau versi Darwin berarti Allah itu dulu menciptakan gak capek-capek, dibikin prototipenya aja yang pertama, terus dia berkembang sendiri sampai jadi yang namanya manusia. Tapi kan kita enggak. Kalau kita kan ya enggak lah, Allah menciptakan itu full semuanya. Begitu Adam kesini sudah ada kera, sudah ada gajah, sudah ada tadi. Enggak ada evolusi-evolusinan. Ini sudah ada sejak dulu. Oke. Dari perspektif zamannya Darwin tetap luar biasa loh. Zaman itu orang belum kenal DNA, belum kenal struktur gen, apalagi kenal rekayasa genetik. Tapi dia sudah bisa meramalkan ada perubahan. Bahkan di awal-awal gak dipercaya orang, sampai dibikin karikatur kepalanya Darwin, badannya monyet. Yang di depan tadi tak lihat, itu kan orang sedang melecehkan Darwin. Tapi diam-diam konsepnya diikuti oleh banyak orang. Itu yang pertama, jadi materialisme. Yang kedua, tidak sekedar materialisme, tapi ada mekanisme alam semesta. Mekanisme alam semesta itu kalau dalam bahasa agama disebut sunnatullah. Jadi evolusi itu adalah bagian dari sunnatullah kalau versi Darwin. Ya itulah hukum alam itu. Jadi tidak mesti harus membuang Tuhan kok. Karena seperti minggu lalu saya jelaskan, hampir semua filosof modern itu ideologi keagamaannya deistik. Jadi Allah menciptakan, setelah itu ditinggal. Allah sudah ada prosesnya sendiri, kayak menciptakan jarum jam. Jadi yang kedua enggak lah, hidup itu mekanis, ada hukumnya sendiri. Tinggal kamu pahami hukum hidup ini seperti apa. Termasuk hukum perkembangan yang namanya evolusi. Bahwa struktur materimu, struktur genetikmu itu bisa diwariskan. Ini kalau orang kedokteran pasti ngerti lah. Jangankan yang komposisi, penyakit aja kan diwariskan. Yang bapaknya darah tinggi, anaknya pasti punya bakat darah tinggi. Yang bapaknya diabetes, kan gitu kalau kedokteran. Makanya kamu selalu ditanya riwayat penyakit dan riwayat keluarga yang punya penyakit. Kenapa? Karena memang ada yang bisa diwariskan. Bahkan saya baca buku terjemahan karyanya orang Korea. Jangankan itu ya, sifat murung, sifat ceria itu bisa diwariskan. Jadi misalnya ya, bapakmu dulu nembak cewek terus ditolak, dan tiap hari dia sedih mikir cewek ini, aduh, dan berbayang-bayang terus. Dia tidak cuma ada di hati, tapi lama-lama dia mempengaruhi komposisi genetiknya.
Rasa kangen, rasa kecewa, rasa rindu, rasa murung itu nanti akan berpengaruh ke sistem DNA, struktur genetiknya. Dan ini akan diwariskan. Karena bapaknya dulu patah hati, tidak selesai-selesai, anaknya jadinya cenderung murung, tidak ceria. Nah, kalau di sini ada yang tidak ceria, coba ditanya bapak, Pak, dulu sampai patah hati apa enggak, Pak? Ditolak berapa kali sih, Pak, kok sampai segitunya? Nah, itu kadang-kadang kisahnya berulang. Kalau bapaknya sering ditolak, biasanya anaknya ya gitu. Ini sudah komposisi genetik itu. Kadang-kadang aneh loh. Ada orang yang langganan kemalingan. Sejak dulu bolak-balik dia kemalingan. Wong tetangganya aja enggak, tapi kok rumah itu terus, atau orang itu terus yang sering barangnya hilang. Itu berarti struktur genetiknya memang gampang kehilangan. Itu tulisannya orang Rusia. Jadi kedalaman perasaan itu nggak cuma nyampe di hati loh, dia bisa berpengaruh ke struktur genetik. Sehingga anaknya mubalek itu lebih cepat, lebih gampang jadi mubalek karena ada watak warisan. Anaknya kiai ya jadi kiai pantas saja dan cepat. Ketika dia jadi kiai, kenapa? Ada DNA warisan dari bapak dan nenek moyangnya. Anaknya raja zaman dulu ya pantas saja dan cepat jadi raja. Makanya kan ada bakat-bakatan. Kadang-kadang kaya juga kan bakat-bakatan kan. Ada orang loh yang tidak bakat kaya, pakai baju mahal, gatel, sumuk. Ya kan, bisanya pakai baju murah-murah yang tipis-tipis, yang agak kaos-kaos oblong itu. Begitu pakai jas dia sumpek luar biasa. Nggak bisa Pak ini, berarti kamu nggak bakat kaya. Orang kaya kan kayak gitu. Yang perempuan kan juga gitu kan, pakai emas, gatel Pak, pakai emas itu tidak bakat kaya berarti. Bakat-bakatan. Oke, itu warisan genetik, struktur. Kenapa? Mekanisme alam. Mekanisme alam seperti itu. Terus yang ketiga, teorinya Darwin menunjukkan lenyapnya intervensi Tuhan, intervensi hal-hal supranatural. Ternyata semuanya ada mekanisme alamnya, bukan karena Tuhan. Ada apapun makhluk di alam semesta ini, ternyata ada pengaturnya. Ada mekanisme, ya, otomatisnya. Tidak apa-apa, itu bakat mungkin. Enggak. Oke. Jadi hal-hal supernatural tidak akan intervensi. Semua terjadi ya oleh kita dan dari kita sesuai sistem yang ada pada kita. Kamu berdoa seperti apapun, kalau nggak belajar ya tidak akan lulus. Karena sunnatullahnya orang lulus, dia harus belajar. Kamu minta istri, minta pacar kayak gimana pun nggak akan dapat. Yang kamu nggak pernah nembak, nggak pernah pendekatan, nggak pernah, gimana bisa dapat? Karena sunnatullahnya orang untuk dapat itu ya nembaklah. Kalau nggak nembak-nembak ya meskipun tiap hari kamu SMS ya nggak dapat. Nah itu kan sunnatullah. Simple, nggak perlu panjang-panjang mikirnya, ya memang gitu. Kalau ngantuk tidurlah, kalau lapar makanlah, kan gitu hidup ini. Itu sunnatullah. Sudah ada hukumnya. Biar nggak, ya kan kayak islamisasi ilmu itu kan jadi lucu. Karena apa? Itu sebenarnya otomatis, nggak perlu disebut Tuhannya juga begitu. Kadang-kadang islamisasi ilmu yang agak kebablasan kan, kayak tulisannya orang Pakistan itu kan, semua makhluk hidup butuh makanan. Makhluk hidup yang seminggu aja nggak dapat makanan, maka dia akan mati, insya Allah. Oh itu ya Islam. Cuma ya nggak perlu disebut itunya. Kalau bahasanya Darwin, enggak, seminggu nggak makan terus mati, itu sudah mekanisme alam. Kalau nggak cocok tersingkir, itu mekanisme alam. Kamu pingin nggak tersingkir itu nggak bisa, karena kamu memang nggak cocok. Kuliah misalnya, ada loh orang yang nggak cocok kuliah, itu nggak bakat kamu kuliah. Kalau disuruh masuk beratnya setengah mati, masuk 14 kali, dia pamitnya 7 kali. Pamit 7 kali, yang 3 kali sakit, yang 4 kali terpaksa masuk karena dimarahi dosennya. Berarti kamu tidak bakat kuliah.
tidak fit untuk kuliah, dan kamu akan tersingkir, kamu akan punah kalau nggak struggle untuk menyesuaikan diri. Kamu harus bertahan, berjuang. Aku itu kok males ya, harus berjuang biar kuliahnya rajin. Kalau enggak, pada akhirnya kamu akan punah, kamu akan di DO, kamu akan dikeluarkan. Berarti kamu enggak fit untuk kuliah. Oh, itu selalu begitu. Yang males akan tersingkirkan. Jadi jangan menunggu intervensi Tuhan. Tuhan enggak intervensi. Intervensinya Tuhan itu di alam, di awal. Dia sudah ngasih di awal. Nih, hukum hidup itu kayak gini, jalanin aja. Yang syariah kayak gini, yang tentang alam semesta kayak gini, patuhi itu, selesai. Besok aku tinggal notal. Yang bagus-bagus mana, yang jelek-jelek mana. Nah, itu deisme. Lu kan bisa berdoa, Pak? Enggak. Doa itu enggak berguna, itu untuk meyakinkan hatimu saja. Kalau versi deistik, ini untuk menegaskan hatimu saja. Itu kalau versi deistik. Dan teorinya Darwin ini ya jelas merupakan tantangan yang luar biasa pada agama. Makanya hampir semua agamawan, ndak Islam, ndak Kristen, mati-matian membantah Darwin. Janganlah. Masa kita evolusi, kan kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan. Selalu begitu kita. Ini tantangan, tapi bisa nggak kamu jawab Darwin? Ada banyak yang sudah jawab teori-teorinya Darwin satu demi satu. Tapi ya sampai detik ini masih belum sampai pada derajat yang bisa meruntuhkan teorinya Darwin. Semuanya bermain dengan hipotesis-hipotesis. Ya silahkan kamu cari. Kalau kritik terhadap Darwinian sudah banyak. Malam ini kita pahami dulu apa yang ada di pikirannya Darwin. Oke. Pengaruhnya teori evolusi itu ya banyak. Jadi yang tadi yang biologi agak saya cepatkan, wong saya bukan ahli biologi. Cuma kita lihat pengaruhnya. Ada istilah evolusi budaya. Bagaimana budaya manusia itu berevolusi. Misalnya itu teorinya Morgan. Ada yang bilang bahwa manusia itu mengalami banyak zaman. Dari zaman liar tua, zaman liar madya, terus jadi zaman liar muda. Zaman liar berkembang jadi zaman barbar. Barbar tua, barbar madya, barbar muda. Terus jadi zaman beradab. Nah, peradaban purba, peradaban masa kini, dan peradaban klasik sampai sekarang. Itu teorinya Morgan. Jadi setiap zaman punya gayanya sendiri, punya teorinya sendiri, punya konsep hidupnya sendiri. Nah, itu evolusi. Perubahan itu pelan-pelan, tiba-tiba berubah. Hidupmu kan juga gitu. Dulu di kampung gak terlalu butuh apa-apa, lingkungannya juga gak ada apa-apa, jadi sederhana. Begitu pindah ke kota ada perubahan-perubahan. Dulu di kampung nyaman, TV jarang, kalau nonton TV di rumahnya tetangga bareng-bareng, sehingga kamu males, desekan di rumah aja lah. Tapi begitu di kota, di mana-mana ada TV. Kamu sendiri di kamarmu ada TV, tiap hari lihat TV. HP, dulu di pondok, TV tidak boleh, radio tidak boleh, koran tidak boleh. Sekarang di kota, jangan yang itu, internetan aja boleh. Dulu lihat orang pakai rok mini, kamu istighfar. Sekarang kamu nyari di internet, malah yang nggak pakai apa-apa yang kamu cari. Loh, ada evolusi dalam pemikiranmu. Dulu istighfar, astagfirullah, sekarang alhamdulillah, ada yang kayak gitu. Ya kan? Dulu main musik, sepak bola itu dianggap laibun walahun. Nah, sekarang kamu main sendiri. Ya kan? Tiap hari di telingamu pakai headset dengerin musik. Dulu katanya musik itu tidak boleh, karena itu suaranya setan, ngundang setan. Sekarang kita tiap hari dengerin musik. Ada evolusi dalam budaya kita, cara berpikir kita. Dulu bahkan agama kan, dulu perempuan di Indonesia pakai jilbab itu kan tidak kayak sekarang. Dulu cuma pakai kerudung, disampirkan, rambut depannya kelihatan, tidak apa-apa. Sudah dianggap Islam. Nyai Haji Ahmad Dahlan
Cutnya dulu nggak pakai jilbab kayak jilbab hari ini. Rambutnya kelihatan, bahkan sanggulnya aja kelihatan. Cut mutia itu kan sanggulnya kelihatan. Dan no problem, dianggap pejuang Islam. Nggak ada yang bilang Cutnya Din itu pejuang sekuler. Kenapa? Nggak jilbaban. Nah, enggak, semuanya hanya pejuang muslim. Karena standar yang disebut Islam zaman itu ya seperti itu. Tapi terus ada evolusi. Hari ini kalau masih kayak gitu itu belum Islam. Itu masih Jawa, rambutnya kelihatan kan gitu. Tapi ada evolusi dalam kebudayaan kita. Pantas dan tidak pantas itu kan juga evolusi. Itu namanya evolusi budaya. Dan jangan salah, ini pengaruhnya Darwin pasti. Ternyata nggak cuma fisik, dalam budaya juga terjadi evolusi. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan yang pelan-pelan itu terjadi di mana-mana. Kadang-kadang perubahan itu nggak kamu sadari. Kamu merasa, enggak Pak, saya itu masih kayak yang dulu kok Pak ya. Tapi temanmu yang lebih ngerti, kamu kok berubah ya sekarang. Dulu kamu kelihatan lugu, tulus gitu. Sekarang ya masih lugu sih, tapi menjengkelkan. Oke. Itu kan berubah namanya. Dulu enak diajak ngomong, sekarang sudah mulai ngayal. Lagi pengaruh filsafat ini mesti. Ada evolusi. Mungkin dulu kamu nggak kenal filsafat, sekarang kenal kan, pasti ada perubahan lah sedikit banyak. Ada evolusi. Dan itu dampaknya teori Darwin. Loh, agama apa nggak nyuruh kita berubah? Nyuruh. Kalau kamu ada, saya setuju teori evolusi Pak, ada perubahan. Dalilnya ada loh Pak di Quran. Di hadis juga ada. Kan ada yang man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, berarti disuruh berubah. Cuma berubah dari yang mungkar jadi yang baik. Ya kan? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Oh, itu kan berarti dalil evolusi. Yaumuhu khairun min amsihi. Nah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu kan evolusi juga. Ada kok jalurnya evolusi, meskipun nggak terus dari manusia jadi kera. Tapi perubahan gradual, pelan-pelan ke arah yang lebih baik. Kenapa kok tidak revolusi? Karena revolusi itu berat. Lebih mudah evolusi. Itu evolusi budaya. Evolusi agama ada loh, jangan salah. Mungkin minggu lalu tak ceritain kan tentang evolusi agama itu. Bagaimana agama itu ternyata evolusi dalam sejarah manusia. Islam itu kan yang monoteis itu datangnya paling sekian ratus abad belakangan, padahal umurnya bumi berapa ribu abad. Ya kan? Manusia paling primitif itu kan agamanya dinamisme. Percaya pada kekuatan benda-benda. Pakai jimat, itu kan dinamisme. Kalau saya membawa jimat saya ini Pak, dibacok tidak mempan Pak. Ya, kalau bacoknya pakai plastik. Kalau saya tak baca doa ini 3 kali, tak bawa jimat ini, perempuan mana yang tak kebet padaku? Itu kan cara berpikir dinamistik. Ada daya di balik benda. Ya kan? Begitu saya pakai baju ini Pak, saya merasa cakep sekali. Itu sebenarnya dinamisme itu. Saya keren loh Pak kalau pakai sepatu ini. Ada kekuatan di balik sepatumu, itu dinamisme. Iya kan, lo kamu nggak sadar. Jangan-jangan kalau ada FPI kamu dianggap musyrik gitu. Musyrik. Iya kan, percaya ada kekuatan di balik benda. Dengan memakai jaket ini, gagah saya Pak. Lo gagahmu kok dari jaket? Gagah itu dari Allah dong. Berarti kamu dinamisme. Manusia primitif seperti itu. Sehingga benda-benda, barang-barang itu terus zaman dulu kan dikasih sajen, dikasih itu karena merasa tidak berdaya di depan kekuatan yang namanya benda. Dia punya daya. Kelihatannya aja pohon, tapi di balik pohon itu ada daya yang mempengaruhi hidupku. Itu dinamisme. Dari dinamisme terus orang punya ide tentang roh. Namanya animisme. Biasanya lihat orang sakit, lihat orang mati, terus iya ya ini fisiknya tetap, tidak ada yang berubah. Apa ya yang hilang? Kok dia sekarang nggak bisa gerak, nggak bisa melek, nggak bisa ngomong? Pasti ada sesuatu di balik yang mati ini. Terus muncullah ide tentang roh.
Jadilah animisme, percaya pada roh-roh, sehingga terus punya keyakinan, wah ini nenek moyangku ini meskipun tubuhnya sudah mati tapi rohnya masih ada, masih hidup. Nah, terus ngasih sajen. Percaya pada roh-roh namanya animisme. Lama-lama roh-rohnya nenek moyang yang kamu kasih sajen tiap hari kamu hargai, kamu hormati, dihormati juga anak cucumu, dihormati terus menerus. Lama-lama dia sangat sakral, wong sampai anak turun ke berapa. Lama-lama derajatnya nggak cuma roh tapi ada sosoknya, dia jadi dewa sekarang. Ya kan? Dibikin patungnya, disembah. Berhala-berhala di seputar Ka'bah zaman itu kan ada Lata, ada Uzza, itu kan nama pembesar-pembesar sebelumnya, nama tokoh-tokoh yang dimuliakan sebelumnya, terus disembah-sembah. Sama kayak itu, dari animisme terus jadinya percaya pada dewa-dewa, namanya politeisme. Ya nanti ada dualisme, dewa-dewa ini dibagi dua, ada dewa baik, ada dewa buruk, kan gitu, namanya dualisme, kayak Zoroaster. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ini lebih mudah menjawab pertanyaan kalau dualisme. Kalau Islam itu kan agak bingung kamu kan. Kalau ada tsunami, Allah itu katanya penyayang, tapi kok tega ya bikin tsunami sesadis itu? Apa nggak kasihan sama umat? Kamu jawabnya kan bingung, nyari-nyari alasan. Tapi kalau dualisme gampang. Loh, itu kan kerjaannya Tuhan jelek. Kalau Tuhan baik, dia tidak melakukan itu. Tuhan kan ada dua, Tuhan baik sama Tuhan jelek. Nah, itu lebih simpel. Tapi kalau yang monoteis agak bingung, karena fenomena ini kan macam-macam. Jawabannya jadi agak bulat. Tapi yang dualisme lebih gampang. Dualisme itu bagian dari politeisme. Percaya pada banyak sekali dewa. Ada dewa laut, ada dewa api, ada dewa udara. Pokoknya semua hal ada dewanya. Kadang-kadang dewa itu turun ke bumi, mempengaruhi manusia, bantu manusia. Kalau di Hindu kan bisa ada dewa yang merusak, ada dewa yang menciptakan, ada dewa yang memelihara. Brahma, Wisnu, Siwa, kan gitu. Kalau ada masalah di bumi, dia turun menyelesaikan masalah. Itu kepercayaan politeis. Percaya pada dewa-dewa. Ya kan kalau di Mahabharata itu kan dewanya turun namanya Krishna. Kalau di Ramayana turun namanya Rama. Itu sebenarnya filosofinya agak bagus kalau Ramayana Mahabharata. Kenapa yang turun Rama? Rama itu sama Krishna sifatnya bertolak belakang. Padahal sama-sama penjelmaannya Wisnu. Karena musuhnya beda. Kalau Rama itu kalem, ikut aturan, syariahnya lurus, pokoknya ya ikut. Nah itu Rama. Kenapa? Karena musuhnya Rahwana. Kalau Rahwana itu anti aturan, semua aturan ditabrak, semua aturan dilanggar. Maka butuh seorang Rama. Kebalikannya Krishna. Krishna itu yang dimusuhi Duryudana dan kawan-kawan. Kalau Duryudana ini ikut aturan, tapi aturannya dipolitiki untuk kepentingannya. Maka yang turun Krishna. Krishna ini agak uraan, agak karepe dhewe mensiasati aturan. Kenapa? Karena yang dilawan Duryudana. Kalau Krishna kan cengenges ngatur. Kalau Rama kan pendiam, agak tekun, agak itu. Itu bedanya. Sama-sama dewa yang sama, menyelesaikan masalah di dunia. Nah itu cara berpikir politeistik. Kalau di Cina kan ada dewa-dewa. Di Yunani ada Zeus, ada Thor, ada Zina, ada Hercules. Itu kan legenda dewa-dewa yang dipercaya. Kalau di Cina ada apa ya Cina? Dewa langit, Sun Gokong. Apalagi mengkuwi nek Cina. Ada dewa bumi, ada pokoknya semua kalah kalau sama Sun Gokong. Nah, evolusi. Dinamisme, animisme lahir di tengah masyarakat yang agak nomaden, masyarakat yang belum menetap. Sementara kepercayaan dewa-dewa lahir di tengah masyarakat yang sudah mulai beradab, sudah kenal pertanian. Nanti ketika masyarakat sudah berpolitik, punya negara, punya kerajaan, terus membayangkan dewa-dewa mungkin juga strukturnya ya dia punya kerajaan. Ada dewa yang jadi raja, ada dewa pembantu, ada patihnya, ada. Terus dibayangkan dewa-dewa juga punya struktur. Maka kan di Yunani dikenal Zeus yang paling tinggi. Kalau di Mesir dewa matahari yang paling tinggi. Ini kepercayaan namanya high god.
percaya banyak dewa, tapi yakin ada dewa yang tertinggi di antara banyak dewa yang mengkoordinasi semua dewa-dewa yang lain. Nah, ini berkembang ketika manusia juga kenal pemerintahan. Maka dibayangkan dewa-dewa juga punya pemerintahan. Jadi yang semula sekedar percaya dewa, sekarang percaya ada loh pemerintahan dewa. Ada evolusi dalam beragama. Nah, setelah yakin ada dewa tertinggi, lama-lama ini evolusi lagi. Loh, kalau ada dewa tertinggi, ngapain kita peduli sama dewa yang kecil-kecil? Sudahlah, dipegang aja rajanya dewa kan selesai. Semua pasti ikut. Dari situ muncullah monoteis, termasuk Islam, Yahudi, dan Kristen. Kita sembah dewa yang tertinggi. Kalau di Islam dewa kecil-kecil terus jadi malaikat-malaikat. Dewa penguasa hujan, ya sekarang malaikat yang menguasai hujan. Dewa kan gitu. Itu bahasa evolusi agama. Jadi ada evolusi cara berpikir, ternyata punya imbas dalam revolusi keberagamaannya manusia. Seperti apa peradaban manusia, seperti itulah agama. Sama kan ketika lahir modern yang sekuler, cara beragama kan terus jadi deistik, monoteisi tapi deistik, agnostik, bahkan ateis. Itu kenapa pengaruh cara berpikir manusia. Ternyata ada evolusi lagi. Sekarang berubah lagi. Jadi era kontemporer yang logosentris dan seterusnya. Jadi ternyata teorinya Darwin juga berimbas pada kajian agama-agama. Tasawuf aja kan ada evolusi kan. Kita harus meningkat dari makom satu ke makom yang lain. Itu kan perubahan yang evolutif. Oke. Nah, yang paling terkenal itu evolusi sosial. Jadi perubahan secara gradual di dunia sosial. Ya kan, sosiologi kan kenal teori namanya teori perubahan sosial. Nah, itu pengaruh Darwin. Yang paling terkenal dalam teori perubahan sosial itu teori perubahannya Spencer. Teori perubahan Spencer ini luar biasa karena dari sinilah, dari ide evolusi sosial inilah nanti lahir kapitalisme, Marxisme, dan bahkan Nazisme. Logikanya pakai logika evolusi Darwinian. Kapitalisme misalnya, tokoh kapitalis Andrew Carnegie, John D. Rockefeller yang bilang bahwa kapitalisme itu adalah penerjemahan terbaik dari survival of the fittest. Betul. Kapitalisme itu kan yang penting dia punya modal, punya uang, dia akan survive. Yang tidak punya uang, minggir aja. Kamu nggak ada gunanya. Kapitalisme kan gitu. Kamu silakan bantu yang punya uang. Pemerintah nggak usahlah capek-capek bantu orang miskin kayak di sosialisme. Uang ini natural kok, alami kok. Saya punya uang, kamu nggak punya uang. Aku seneng, kamu sumpek. Biasa itu, sudah hukum alam. Nggak perlu kamu mikir, wah gimana ini biar keadilan sosial. Nggak usah. Ini kan uang hasilku sendiri, salahmu sendiri nggak punya uang. Kapitalis kan gitu. Semakin punya uang, aku semakin bisa mendominasi. Kamu mau uang, bantu saya dulu, ikuti aturan saya dulu. Kapitalisme kan logiknya. Kenapa kok bisa gini? Kejam itu Pak. Lu nggak kejam. Alam memang gitu itu. Natural selection itu survival of the fittest. Kalau nggak punya uang berarti kamu nggak fit. Mau apa aja nggak bisa, beli baju nggak bisa, makan nggak bisa, kuliah nggak bisa, karena kamu nggak punya uang. Berarti kamu nggak fit untuk dunia modern. Minggir saja. Silahkan punah dengan sendirinya. Kalau kamu nggak punya uang, itulah prinsip struggle for the fittest. Kalau kamu mati, ya itu resikomu, itu katanya Rockefeller itu kan. Kalau kelas bawah itu meninggal di pabrik-pabrik, itu proses alami dalam masyarakat. Itulah law of God.
and of nature. Itulah hukum Tuhan dan hukum alam. Ya Pak, kasihan yang miskin kelaparan. Yo, masuk akal. Miskin kan memang terus kelaparan. Mana yang salah? Yang kaya seneng-seneng, masuk akal itu sudah. Itu hukum alam. Jangan dibantah, katanya kelompok kapitalisme. Survival of the fittest. Di era kapitalisme yang fit ya yang duitnya banyak. Bahkan politik pun kalah sama yang uangnya banyak. Ini pengaruh revolusi Darwinian, Social Darwinism. Jadi ini yang punya teori sebenarnya Social Darwinism itu Herbert Spencer. Jadi kapitalisme kita ini kan sistemnya kapitalis. Dan karena kapitalis maka survival of the fittest-nya adalah mereka yang punya kapital. Dialah yang menang. Kalau kayak kita daki-daki ya besok jadi buruhnya para kapitalis. Ya kan? Orang bodoh itu kalah sama orang pintar, tapi orang pintar tetap kalah sama orang kaya. Kamu kuliah sampai S3 ya nanti melamar di perusahaan ya bosnya Cina, tidak pernah sekolah. Jadi kamu kuliah, kamu disuruh mikir gimana, ayo yang S3 mikirlah, kamu manajernya kan, tapi hasilnya ya kasih padaku. Jadi kamu akhirnya cuma jadi pembantu dan pegawai. Jadi orang pintar ternyata hanya pegawainya orang kaya. Di Indonesia kan juga gitu. Politikus, presiden, DPR itu hanya suruhannya orang kaya. Sebagus apapun kamu kalau nggak punya modal ya nggak ada yang mendekat padamu. Apalagi dalam dunia politik. Kalau kamu mendekat-dekat, tidak punya uang, ya diterima. Asal kamu mau jadi pegawainya. Kan itu aja prinsipnya kapitalis. Dan kamu jangan marah, karena ini hukum alam. Jangan protes, tetap ini hukum alam. Pada akhirnya tetap kapitalisme. Kalau katanya Fukuyama, tidak bisa kita merubah kapitalisme. Itu the end of history. Akhir sejarahnya manusia sudah. Orang yang punya modal, orang yang punya uang, dia menguasai dunia. Dibolak-balik kayak gimana pun merubah yang kayak gini ini susah. Kecuali sosialisme total, dan sosialis sudah ambruk sejak dulu. Itu katanya Fukuyama. Demokrasi itu termasuk yang the end of history. Kamu ingin bantah demokrasi sudah berat sekarang. Satu-satunya yang paling puncak memang demokrasi. Itu katanya Spencer. Ada juga komunisme. Ya kan? Komunisme juga sejenis sosial Darwinisme. Ada perubahan-perubahan sosial dari masyarakat aristokrasi yang didominasi oleh kaum borjuis, kemudian berkembang jadi pertarungan komplainnya kelompok proletar yang tadi ditindas oleh kaum borjuis. Terjadilah perubahan sosial. Pada akhirnya kaum borjuis, kaum proletar yang menang dan mendominasi dunia politik kekuasaan, mereka balas dendam pada kelompok borjuis. Hartanya diambil, kemudian dibagi-bagi pada kaum proletar. Orang yang kemarin menindas sekarang ganti ditindas. Tapi setelah itu orang sadar tentang kesetaraan, bahwa aku kok nindas, aku kok jahat. Lama-lama mereka sadar, sudahlah kita hidup bareng-bareng aja, jangan saling serang. Lahirlah masyarakat tanpa kelas. Dan itulah masyarakat yang diimpikan, masyarakat komunis yang diimpikan oleh Marxisme. Itu kan kayak dongeng kan, cerita dari step-step. Ada evolusi yang dicita-citakan, ada perubahan sosial yang diinginkan. Nah itu komunisme. Ada pengaruh Darwin juga ternyata. Terus Nazi itu sebenarnya juga termasuk sosial Darwinisme. Nazisme ya, kata dasarnya nazis. Nazisme goladoh apa nazisme khofafa, aku kurang ngerti. Jangan suka dengan yang barang-barang nazis. Nazisme itu kan juga berawal dari ide struggle for the fittest. Perang saling menaklukkan itu biasa. Pencaplokan antar ras itu biasa.
Dan jangan takut. Kalau kita fit, kalau kita struggle, kalau kita layak, ya kita akan survive. Kalau kita punah, ya berarti kita nggak layak untuk hidup memang. Kalau kita kalah, ya berarti kita nggak layak untuk hidup. Masyarakat yang inferior itu harus disingkirkan. Atau kalau nggak disingkirkan, dia akan tersingkir sendiri. Itu kan yang bikin Nazi terus jadi agresif, menyerang kemana-mana, melakukan pembersihan etnis, membantai orang-orang Yahudi. Karena bagi mereka ya, mereka tidak layak, tidak fit. Hidup ini harus diisi orang-orang yang fitus, atau paling nggak diatur oleh orang-orang yang fitus. Yang tidak fit pada akhirnya akan tersingkir. Nah itu ideologi dibalik Nazisme. Mereka merasa yang bagus itu ya ras kita dong, ras Arya. Bukan Indonesia yang mongoloid, tapi Arya. Orang Arya itu kan memang cakep-cakep, tinggi, besar, putih, hidungnya mancung. Kebalikan dari kita kan, hitam, kecil, hidungnya pesek. Tapi ya tidak apa-apa kan. Hidung pesek itu kan ngirit, umurnya panjang karena nafasnya keluarnya dikit-dikit. Kalau yang hidungnya besar boros, jadi cepat habis nafasnya. Kalau kita kan kecil, jadi keluarnya dikit-dikit. Oke, jadi itu Nazisme. Ternyata ada juga pengaruh dari Darwinian. Ini terakhir kita ambil dari The Sun, harian di Inggris tahun 2012. Ini dengan berpedoman pada teori evolusinya Darwin. Jadi kalau di situ kecil-kecil, kalau di situ besar ya. Manusia 1000 tahun lagi, berarti tahun itu 2012, berarti tahun 3012. Kita sudah punya gelar terakhir semua, almarhum. Ya kan? Setinggi-tingginya gelar kan pada akhirnya cuma gelar itu yang kita bawa, kita capai. Doktor, profesor itu belum puncak. Yang paling puncak tetap almarhum. Apalagi tahun 2012. Jangan kalian berdoa hidup sampai tahun 2012. Kasihan nanti. Oke, katanya Busan, ini ramalan dengan prediksi lingkungan sekitar, terus model cara berpikir Darwinian. Ini pengaruhnya evolusi Darwin untuk meramal bentuknya manusia 1000 tahun lagi. Katanya manusia akan lebih tinggi dari hari ini karena pertimbangan gizi kita semakin baik. Jadi kalau sekarang mungkin manusia itu 175 ke atas rata-rata, kalau besok bisa 180 sampai 210 cm ya harusnya. Iya, kalau 210 meter kamu bisa kayak pesawat terbang. Ya, itu dengan patokan orang Amerika itu tingginya lebih tinggi 1 inci daripada tahun 1960. Hari ini rata-rata. Terus ciri, jadi tinggi. Terus ciri yang kedua, ususnya agak pendek. Karena sekarang banyak penyakit macam-macam kan. Nggak boleh gula, nggak boleh terus. Jadi makanannya terus dibatasi. Karena makanannya dibatasi terus ususnya nggak terlalu kerja keras. Jadinya pendek. Kadang-kadang banyak makanan ekstrak-ekstrak. Terus tangannya jadi panjang. Karena semakin lama orang semakin aktif. Tanganmu jadi nggak pernah diem lagi. Diem pun kamu gerak-gerakkan. Kalau nganggur kan tiba-tiba tanganmu pegang HP terus main HP. Jempolmu yang gerak. Awas, hati-hati loh ya. Karena kalau jempolmu aktif terus, yang lain nggak aktif. Kalau pakai teorinya lama, besok anakmu jempolnya panjang sekali. Karena dipakai terus. Nah, itu pakai teorinya Darwin. Nah, berarti besok tangannya orang itu jadi panjang-panjang, menyesuaikan dengan teknologi. Terus ukuran otaknya semakin kecil karena otaknya jarang dipakai, sudah diwakilkan pada komputer. Lo zaman dulu orang hafalan Quran lah, hafalan teori ini, teori itu.
mulai pendidikan terakhir ini kan orang sudah tidak suka lagi dengan model hafalan. Apa itu hafalan? Pemahaman dong. Jangan salah. Ketika orang semakin mendasarkan, tinggal dibuka bukunya, dibuka laptopnya, kan jawabannya ada. Jadi kamu semakin nggak mau ngapalkan. Dan itu resikonya otakmu semakin kecil. Gawat kan, otak semakin kecil itu berarti ya semakin level kecerdasannya semakin nggak canggih. Sudah diwakili oleh komputer. Terus yang ketiga, matanya semakin besar, mulutnya semakin kecil. Kenapa matanya semakin besar? Ya kamu tiap hari kan melek, lihat HP, lihat laptop, lihat kan. Kamu melotot terus tiap hari kerjaannya. Wah, matanya semakin besar. Mulutnya semakin kecil karena makanan semakin lembut. Kadang-kadang di mana-mana ada ekstrak kan. Sekarang ada ekstrak macam-macam buah. Ada klorofil, ekstrak macam-macam sayuran. Jadi kamu nggak perlu makan sayuran, tinggal nguntal pil sayuran. Pil aja. Jadi mulutnya jarang dipakai, semakin kecil. Matanya semakin lebar, wong dipakai tiap hari. Terus giginya semakin sedikit, ya kayak tadi, karena giginya jarang dipakai sih. Jadi ya semakin lama semakin menyusut. Terus hidungnya, kalau sekarang kan ekstrim bedanya, kita pesek, mereka lama-lama hidungnya sama. Karena asumsinya bentuk hidung itu sesuai cuaca, hawa di sekitar. Orang barat karena punya 4 musim, jadi butuh hidung besar. Jadi hidungnya besar-besar dulu adaptasinya. Kalau kita kan cuma 2 musim, musim nggak terlalu berpengaruh, jadi hidungnya kecil-kecil. Nah, mulai besok cuaca itu nggak ada bedanya. Wong kalau dingin kamu juga pakai AC, kalau sedang sumuk kamu juga, masing-masing ada penangkalnya. Jadi nggak ada bedanya apakah bersalju ataukah panas. Sedang sumuk kamu nyalain AC, kalau sedang kedinginan kamu pakai selimut, pakai AC. Jadi akhirnya hidung kita sama nanti 1000 tahun lagi tapi. Oke, terus ya, rambutnya agak botak. Itu penelitian, dihitung mulai sekarang persentase orang botak sama nggak botak. Semakin lama semakin tinggi. 1000 tahun lagi semakin banyak orang yang botak. Karena radiasi. Loh, kamu tiap hari pakai HP, pakai laptop, emangnya nggak ada radiasinya? Ada. Dan itu bikin rambutmu rontok. Jadi besok kamu akan botak. Ya kamu sih tiap hari HP-nya dipegang nggak lepas-lepas, itu rambutmu kalau coba rontok satu-satu kamu. Oke, terus lehernya agak kendor, kelopak matanya juga agak kendor. Ya karena ya itu tadi, matahari kan sekarang semakin panas. Kalau kamu keluar kan sekarang sudah beda hawanya, semakin panas. Kalau lihat, kamu akhirnya sering rijip-rijip ini, jadi agak kendor nanti lama-lama. Iya, lehernya juga agak kendor, sumuk terus jadi lama-lama kendor. Nah, itu manusia 1000 tahun lagi. Gambarnya seperti ini. Iya, ya, itu ngambilnya dari besan. Ya pas bagian yang penting dikasih tulisan besan. Kan tadi ada itu kan, yang testisnya semakin kecil, jadi anunya semakin kecil. Ya kan, dan kesuburannya menurun jauh karena makanannya, karena jadi mungkin karena jarang dipakai, jadinya mengecil. Karena banyak alat-alat virtual, sehingga yang nyata nggak pernah dipakai, akhirnya ya kan tadi logikanya gitu kan, yang sering dipakai semakin panjang, yang jarang dipakai semakin mungsret. Nah, kalau semakin kecil berarti jarang dipakai itu, berarti orang modern itu jarang pakai itu. Oke, yang seringlah dipakai, cuma dipakai. Ya kamu belum cukup umur ngomong kayak gini, belum waktunya. Gambarnya kayak gitu. Tuh, manusia 1000 tahun lagi rata-rata.
Tinggal kamu bayangkan sendiri ya, bedakan sama manusia hari ini. Atau sekali-sekali coba kamu cek kalau ada posturnya manusia tahun berapa, jujur sama posturnya manusia hari ini. Kan kelihatan tipikalnya agak beda. Kalau di evolusinya Darwin kan ada itu kan yang model manusia yang homo-homo itu loh, Homo suluensis, Homo mojokertensis, itu kan modelnya agak kayak gitu. Karena manusia dari kera. Sehingga masih ada sisanya dikit-dikit, masih ada bulunya, masih ada itunya. Kemarin saya ada yang tanya, karena saya bulunya agak banyak di kaki, di sini ada yang mau. Sampai aslinya mana mas? Anu pak, saya mau Mojokerto. Oh pantes, evolusinya belum tuntas ya. Iya, melecehkan, dianggap banyak rambutnya terus evolusinya belum tuntas. Iya. Ayo siapa yang rambutnya masih banyak? Berarti evolusimu belum tuntas. Oke. Itu Darwin. Jadi cara berpikir salah satu modus berpikirnya orang modern, bahwa segala sesuatu itu sifatnya progresif, berkembang, namun secara evolutif. Meskipun kalau di Darwin sangat kuat bau materialisme dan mekanismenya. Saya bilang tadi tidak salah, cuma itu sifatnya reduktif. Mungkin sebagian kecil dari hidup kita ada yang polanya seperti itu. Apakah kita dari kera benar atau enggak? Ya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi seandainya dari kera juga tidak apa-apa. Kera kan lumayan. Daripada kamu dianggap manusia itu asalnya dari buaya. Manusia itu aja nggak enak kan, agak kera lah, memang agak mirip-mirip dikit, kelihatan agak nggak terlalu ngawur gitu loh. Kalau dia ngomongnya manusia itu dari ubur-ubur pak, orang nyambung kelas malahan kan. Kalau dari kera ya agak masuk akal dikit, meskipun apa ya kita nggak tahu. Saya takutnya kalau manusia berasal dari kera, yang tersinggung jangan-jangan keranya. Masa aku disamakan kayak manusia? Manusia sudah tidak karu-karuan kayak gitu. Aku kan masih terbang, mungkin keranya gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya, alhamdulillah. Asal jangan tanya tentang evolusi teori yang detail ya, wong diganggu bukan evolusi. Ini sekedar memperkenalkan ada gaya berpikir seperti ini di dunia filsafat modern, dan ini sangat influensial, sangat berpengaruh. Jadi salah satu pilarnya filsafat modern. Minggu depan mungkin saya masuk ke Freud dulu. Dunia modern, cara berpikir agak psikologis. Setelah Freud mungkin Marx. Setelah Marx saya ingin masuk ke pragmatisme. Bisa William James, bisa dia, kalau ada waktu mungkin tak masukkan juga Charles Peirce. Setelah itu kita kembali lagi ke Islam, biar nggak bosan di barat terus nanti kamu jadi orang barat. Nah, kalau di Islam, karena kemarin kita sudah peritatetik, berarti ketika masuk ke Islam kita ke iluminasi. Setelah iluminasi kita kembali ke barat dulu sebentar, terus balik lagi ke Islam. Pokoknya nanti modelnya gitu, biar nggak jenuh. Urusan urutannya mau kamu kata seperti apa, itu urusanmu sendiri. Jadi harusnya urutannya gini pak, ya nanti kamu urut sendiri aja. Ya kan ini bisa dibaca petel-petel juga tidak apa-apa, wong ini pikirannya kan agak terpisah. Tapi sifatnya paradigmatik, yang modern ya modern, yang Islam ya Islam, biar lebih bisa dipahami. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Kalau ada pertanyaan, mungkin karena waktunya terbatas, silahkan kalau mau ke Facebook atau email. Kalau ada waktu akan saya jawab. Kalau enggak, tak jawab langsung waktu sesi kayak gini. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.